Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda kembali di pagi hari ini di hari Selasa ya, edisi 17 September 2024. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kembali pagi hari ini kita akan ngobrol, kita akan ada perbincangan dan kembali dengan rekan-rekan dari PLN UP3 Cimahi. Dan di pagi hari ini kita akan angkat tema mengenai peduli bahaya listrik di sekitar kita ya. Nah, pagi hari ini seperti biasa sudah hadir para narasumber. Untuk yang pertama ada Kang Hoirul Anam sebagai TLK3L dan KAM ULP Cimahi Selatan. Selamat pagi Kang Anam. Selamat pagi Teh. Iya, selamat hadir kembali di studio ya. Siap. Setelah sekian kalinya, nggak bosan kan? Insya Allah nggak bosan. Betah di sini Teh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih. Kemudian juga ada Kang Dimas Triwahyu sebagai TL K3L dan KAM ULP Cililin. Selamat pagi Kang Dimas. Pagi Teh. Iya, sudah siap ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ngantri nih. Insya Allah siap. Iya, dari good listeners ya. Dan untuk Anda good listeners yang mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar listrik dan seputar listrik deh pokoknya ya di seputaran Kota Cimahi. Nah, untuk Anda yang mungkin sedang berada di luar jangkauan Kota Cimahi, Bandung Raya dan sekitarnya juga boleh tetap mengajukan pertanyaannya di 085 161 280929. Karena kita juga bisa didengarkan melalui streaming ya, melalui www.929mixradio.com. Oke, dan mungkin kita mulai aja ya, Kang Dimas dan juga Kang Anam ya. Siap. Nah, Baik, siap. Sepertinya seperti kita tahu ya, selain sembako yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, ternyata sekarang nambah ya kebutuhan pokok masyarakat itu listrik, internet dan juga air. Nah, betul kan ya? Betul sekali. Jadi kayaknya aktivitas masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat ini juga nggak bisa lepas dari kebutuhan akan listrik. Betul. Nah, tapi selain manfaatnya, berjuta manfaat dari listrik ini sendiri, ternyata ada juga bahayanya ya. Betul. Nah, terutama bahaya ini kita dapatkan kalau penggunaan listrik ini kurang tepat mungkin ya. Betul. Nah, ini sebetulnya yang kita sehari-hari lakukan, ada juga beberapa kegiatan dari kita yang tanpa kita sadari ternyata itu berbahaya ya, yang berhubungan dengan listrik. Betul. Ini biasanya apa saja sih, Kang Dimas? Silahkan. Ya. Jadi kalau bahaya ya, Iya. yang mungkin masyarakat belum semuanya tahu ya Teh. Iya. Sebenarnya ada beberapa kegiatan yang berbahaya ya. Yang berhubungan dengan penggunaan listrik Jadi, ya di masyarakat. Ya. Bahaya listrik di rumah. Di rumah sendiri itu ada steker bertumpuk. Terus yang kedua boben overload. Overload. Ya, terus peralatan listrik yang tidak SNI dan sebagainya. Nah, untuk poin kedua, bahaya kabel listrik saat menggali tanah. Karena secara mungkin masyarakat masih ada yang belum tahu ya, titik-titik penggalian tanah itu ada Yang kabel boleh. PLN atau tidak betul. gitu loh. Iya. Karena kan sekarang itu sudah mulai banyak ya Teh ya, kabel atau PDAM pipa yang ditanam di dalam tanah. Iya. Nah, makanya lebih baiknya kalau memang mau ada kegiatan penggalian itu berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Iya. Nah, seperti ke PLN, ke PDAM. Iya. Nah, itu sebenarnya lebih baik ya, bukan kita wajibkan tapi lebih baiknya karena mengantisipasi hal-hal tersebut gitu. Berkoordinasi ya. Iya, betul. Itu sebenarnya ada tandanya nggak sih kalau misalnya di depan rumah gitu ya yang berhubungan dengan jalan yang cukup besar? Sebenarnya ada. Ada ya. Di sebenarnya. setiap titik penggalian kita tuh ada. Seperti dipasang patok. Iya. Nah, cuman memang kalau masyarakat tidak mengerti, Nggak ngeh. iya, karena Iya, mungkin betul. yang tahu kan orang-orang PLN ya Teh. Iya, Ya? iya. Nah, jadi masyarakat pun daripada mengambil resiko lebih baik berkoordinasi aja Koordinasi lebih aja baiknya, ya. betul. Iya, iya. Nah, terus Kemudian yang nomor 3 adalah bahaya memasuki atau mendekati gardu PLN karena secara
mungkin secara internal PLN sudah tahu bahayanya, tapi secara masyarakat umum Iya. masih banyak yang awam ya Teh ya. Anak-anak tuh apalagi. Betul. Kalau masuk ke gardu, Ya. mungkin di perangkat depannya itu aman, tapi ketika sudah masuk, Iya. mana-mana titik-titik yang mengaliri listrik itu yang mana gitu loh. Nah, itu masyarakat masih banyak yang nggak tahu. Iya. Makanya kalau misal kayak kejadian ada kunci gembok, Iya. jadi biasanya kan ada ya Iya, aset PLN itu yang tidak ada gembok. Iya. Nah, itu diinformasikan saja ke kita supaya kita pasang gembok. Karena Iya, memang biasanya kan faktor rusak atau mungkin ada karena usia ya. Jadi si gembok udah berkarat. Iya. Terus Bisa segera di iya, ini ya, bisa perbaiki. petugas lalai lupa melakukan gembok kembali. Nah, itu akhirnya diinformasikan aja supaya kita lakukan penggantian atau Iya. kita gembok kembali gitu loh, untuk keamanan. Iya. Kemudian Terus yang keempat, bahaya adanya jaringan kabel atau kabel PLN yang putus. Nah, ini juga kan sebenarnya sudah kita antisipasi. iya. Cuman kalau kejadian, nah kalau kabel putus ini kan di luar prediksi kita Iya, ya, Teh ya. betul. Nah, kalau hal-hal seperti itu bisa diinfokan saja ke kita. Gitu. Iya. Secara kan sudah ada aplikasi PLN Mobile, Iya. bisa call center 123, bisa manual langsung ke kantor. Nah, terus yang kelima, ini sebenarnya apa ya, agak aneh juga ya, Teh. Iya, iya. Menjemur atau mengangkat jemuran yang menyentuh jaringan listrik atau mendekati. Iya, beranian ya. Bisa ngejemur deket-deket jaringan listrik. Sebenarnya Ini bukan parah. berani sih kalau menurut saya sih Teh ya, karena nggak tahu ya Oh, bahwa mungkin karena kabel itu ketidaktahuan. ya, bahwa Ya, kabel betul. itu memang bertegangan tinggi Oh iya. atau memang aman atau tidaknya masyarakat tidak tahu. Jadi meskipun kabel kita sudah terbungkus, kan Iya, kabel betul. kita tuh ada yang belum terbungkus, ada yang sudah Oh, terbungkus. ada yang belum terbungkus juga. Ada. Iya, Nah, iya. itu tuh tipe kabelnya adalah A3C yang belum terbungkus. Sedangkan untuk yang terbungkus itu di A3CS. Nah, untuk kabel A3CS itu memang sudah murni ada pelindung, tapi Iya. tetap saran dari kami tetap hindari, jangan pernah mendekati karena takutnya ada arus bocor, terus ada induksi listriknya. Iya. Walau bagaimanapun listrik itu kan di sekitarnya ada medan magnet ya, Teh ya. Nah, makanya lebih baiknya kita ada jarak. Nah, jarak-jaraknya nanti ada ketentuannya sendiri Iya, ya, Teh ya. ada. Nah, terus yang keenam, pemasangan PJU atau penerangan jalan umum, lampu hias, jaringan listrik, internet, dan jaringan telepon komunikasi yang menyentuh jaringan listrik. Nah, ini juga sebenarnya buat teman-teman pemasangan Internet. internet ya. Iya, Ya. iya betul. Biasanya ini udah lintas ini ya, iya, lintas nah, kepentingan biasanya ya. itu Iya. memang nggak ada koordinasi, mereka merasanya aman. Iya. Nah, jadi kabel itu kadang dilintasin Teh. Oh. Kabel tegangan menengah kita yang 3 itu Iya, tabrakan. itu dibuat penopangnya mereka malah Waduh. diseberangin buat penopang. Iya. Nah, ini yang Bahaya ya. bahaya ya, karena kalau satu pasa aja sudah berbahaya, apalagi ini 3 pasa. Iya. Dengan karakter kabel mereka itu kan, kalau kabel internet itu ada kabel fiber optiknya dan yang satunya ada 2 kan mereka tuh. Iya. Yang satunya fibernya, yang satunya adalah seling bajanya yang untuk mengait. Nah, seling baja ini adalah penghantar yang bagus gitu loh, konduktor dia. Sangat. Nah, Konduktor yang bagus betul. dan Nah, kalau kesetrumnya semisal juga bagus nah, banget tuh kalau ya. ngelintas tiga-tiganya, 3 pasa dilintasi, ini potensinya yang pertama ke jaringan kita pasti ngetrip. Ah, Nah, iya. potensi yang kedua, ini yang nggak terlihat. Ketika ngetrip biasanya ada imbas. Iya. Nah, si pekerja yang memegang kabel itu pasti kena setrum, pasti kena sengatan, makanya Ini yang kabel kita membahayakan auto ya. reclose gitu. Oh gitu. Betul. Iya. Nah, terus yang ketujuh, pemasangan papan reklame, baliho, umbul-umbul, tanda hajatan, antena, dan parabola dekat jaringan listrik. Yang Sama. tinggi-tinggi deh pokoknya ya. Betul. Ada baliho, ada ini antena TV juga ya. Betul. Iya, Nah, betul. karena antena TV, parabola ini kan mereka ini kan materialnya dari aluminium ya. Iya, betul. Nah, bahkan ada yang kadang dari besi. Nah, ini sama, konduktor yang sangat baik untuk listrik. Waduh. Nah, jangankan ini ya, aluminium, bambu saja bisa menghantarkan karena saking tingginya tegangan kita gitu. Oh gitu. Ya, Apalagi kalau bambunya nyerap basah, air basah iya. ya. Nah, makanya Iya. biasanya kan kalau yang dipakai kan masih bambu-bambu muda, masih hijau, itu kan Iya. masih basah ya, Teh. Iya, betul. Makanya sangat baik sekali buat Aduh. menghantarkan listrik. Nah, Iya, itulah benar. makanya kalau teman-teman K3 PLN ini kalau melihat ada yang membangun dekat dengan jaringan, itu langsung kita lakukan edukasi. Iya, iya. Kita langsung kasih berita acara, kita jelaskan bahwa di situ tuh ada potensi bahaya yang
luar biasa gitu. Iya, iya. Bisa jadi timbul korban. Nggak bisa sembarangan ya, Betul. namanya ngebangun, terus juga kayak masang baliho nih ya. Betul. Ini Makanya menjelang pilkada nanti Nah, November. kemarin juga 17 Agustus Iya betul. sama, mungkin banyak ya teman-teman K3L PLN ini yang sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat karena Iya. memang potensi di balik pemasangan itu cukup luar biasa bahaya gitu. Iya, iya. Nah, terus kalau misal memang ada pemasangan baliho atau mendirikan bangunan, bisa koordinasi juga dengan PLN supaya amannya seperti apa gitu loh. Nah, Iya. terus yang terakhir ya, mengambil atau memasang sangkar burung. Nah, karena memang di sekitar kita itu biasanya kalau kita sudah asik kerja ya Teh ya. Iya, Nah, benar. kayak tukang bangunan, Iya. bangun terus Udah lupa. ada sangkar burung, terus ngejemur tadi di atas. Kalau ada kabel kita yang melintas SUTM itu kan tegangannya menengah. Nah, Iya. kadang kalau sudah terlalu asik kita lupa sama sekitar kita. Iya, Nah, benar, itulah yang bahaya gitu. Yang bahayanya itu Betul. ya, tanpa kita sadari kadang-kadang Betul. ya, karena keasikan tadi ya, Iya. kata Kang Dimas ya. Oke, dan kemudian itu salah satu yang tadi Kang Dimas katakan, misalnya salah satu kalau pemasangan internet misalnya ya, itu melintasi kabel-kabel PLN, kemudian itu bisa bikin jaringan listrik putus juga ya. Nah, sebenarnya kalau penyebab dari listrik ini mati gitu ya, selain yang Kang Dimas sebutkan, itu sebenarnya apa saja sih? Kenapa listrik bisa mati gitu ya? Kalau kita mah bahasa Sundanya aliran gitu, padahal nggak ada aliran malah ya. Itu penyebabnya apa, Kang Anam? Baik Silakan. Teh, mungkin terkait listrik padam atau aliran padam itu ya Teh ya. Sebenarnya ada dua kategori Teh. Pertama itu terencana. Jadi terencana ini adalah kegiatan yang murni dari petugas PLN kita untuk perbaikan jaringan kita atau pemeliharaan jaringan kita agar lebih handal Teh, agar lebih aman dan lebih terjaga untuk kualitas penyaluran kedepannya lagi. Jadi ini udah Terencana, dijadwalkan. dijadwalkan dan ada pemberitahuan sebelumnya melalui media massa ataupun bagian surat langsung ke masyarakat pelanggan. Ya. Kemudian yang kedua tidak terencana ataupun gangguan. Nah ini yang sering gangguan. sekali menjadi semacam PR. keluhan bagi Oh, pelanggan iya, kita iya. karena padamnya mendadak gitu ya, Tiba-tiba ya. nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi gangguan ini macam-macam penyebabnya. Mungkin yang pertama karena layang-layang. Apalagi sekarang udah musim panas ya. Kemarin juga sering ramai main-main layang-layang di sekitar jaringan PLN, itu sangat berbahaya karena apa? Ada kawatnya itu Teh. Kadang kawatnya itu dia menempel ke jaringan SUTM PLN. Ya. Dia beradu antara kabel dengan kabel ataupun kabel dengan tiang, itu bisa jadi penyebab jadi aliran padam. Iya. Kedua terkait pohon. Nah, pohon ini kan sangat tinggi ya, kadang-kadang juga dia lebih tinggi daripada jaringan PLN. Listriknya sendiri. Nah, ketika dia ada ranting yang patah ataupun bahkan pohon yang tumbang, itu bisa jadi penyebab matinya aliran listrik dari PLN. Kemudian pemasangan antena yang tadi Pak Dimas bilang, pemasangan antena kan juga cukup bahaya karena dia pakai aluminium. Takutnya ketika nanti menyentuh ke kabel, dia menjadi penghubung atau penghantar ke bumi yang jadi penyebab listrik padam. Listriknya mati ya. Kemudian yang keempat itu mungkin terkait pembangunan rumah atau bangunan yang dekat dengan SUTM. Ngebangun lagi kayak. Nah ini sering sekali Tekan kejadian di daerah-daerah yang padat penduduk Teh, Ya, yang sering membangun rumah 2 lantai maupun 3 lantai. Jadi kadang estegernya atau yang bambu yang buat yang perancanya buat itu, manjang. nah itu dia menempel dengan SUTM kabel kita. Nah, itu berbahaya buat masyarakat juga dan juga jadi penyebab padamnya aliran listrik PLN. Kemudian yang kelima itu seperti hewan-hewan liar. Kadang burung merpati, kadang kalau dicilin mungkin ada ada hewan-hewan yang muka yang malam-malam dia berkeliaran. Nah itu kadang-kadang dia Iya. bisa menjadi penyebab padamnya aliran. Iya. Mungkin teman-teman masyarakat nggak tahu malam-malam kok cerah, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba mati. Iya. Kadang-kadang ada faktor lain seperti hewan seperti itu. Hewan, ya, iya. Kemudian yang terakhir itu ada kegiatan galian tanah. Jadi galian PLN tanah ini lagi ya, kayak tadi selain disebutkan. yang di udara, yang di tiang, juga ada di tanah. Kebanyakan ketika seperti proyek-proyek penggalian drainase ataupun mungkin pembuatan sumur bor di tanah, itu kalau kena ke kabel PLN yang di bawah tanah, itu bisa jadi penyebab padamnya aliran listrik dari Iya, PLN. iya. Gitu Nah, Teh.
Itu kalau misalnya kan jadi PR banget ya kalau kita nggak tahu tiba-tiba. Kalau yang terencana sih mending ya. Betul. Kayaknya udah dijadwalkan, terus juga udah Pemberitahuannya ada, Iya. waktunya juga jelas Iya, gitu ya. direncanakan apa yang mau dikerjakan juga udah terencana. Ini kalau mati listriknya yang tiba-tiba tadi gara-gara hewan lah atau penggalian atau yang bangun rumah tiba-tiba nyentuh gitu ya. Ini jadi sangat menjadi PR untuk para petugas PLN Betul ini. sekali. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita nggak bisa cegah juga ya, kalau orang ngebangun rumah gitu ya di kawasan padat penduduk, terus yang dekat dengan jaringan PLN itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau amannya untuk jaringan listrik sendiri itu dekat dengan kegiatan maupun objek di masyarakat gitu ya, yang kita dekat dengan kegiatan masyarakat itu jarak amannya itu ada ketentuannya nggak sih? Karena kan jaringan listriknya juga beda-beda ya. Betul. Ada yang tegangan tinggi, ada yang Rendah, ada yang menengah menengah gitu ya. Itu ada ketentuannya nggak untuk Oke, baik teh. Untuk terkait jarak aman ya atau Ya. safety distance atau mungkin yang kita sering panggil itu ROW, right of way ya. Jadi ada macam-macam jarak aman terkait jaringan listrik PLN. Ya. Pertama di permukaan jalan. Jadi kalau di jalan raya sampai ke kabel udara itu amannya 6 meter. Jadi antara jalanan sampai ketinggian 6 meter itu masih aman. Ya. Kemudian permukaan jalan lingkungan, mungkin yang di pinggir-pinggir trotoar atau apa, bukan di jalan raya itu 5 meter. Kemudian di halaman penduduk ataupun nah misalkan ini nih. yang sering berhubungan dengan mereka itu ya halaman penduduk ini ya, itu 4 meter. Iya. Kalau kondisinya kosong ya, kalau Iya. ada bangunan beda lagi. Kemudian ada balkon rumah ataupun atap rumah, intinya yang bangunan dekat dengan jaringan itu di 2,5 meter. Iya. Jadi antara bangunan tertinggi sampai ke kabel itu 2,5 meter. Ini jarak vertikal atau horizontalnya sama ya? Keduanya, vertikal Kedua-duanya. dan horizontal Iya. itu sama saja segitu. Iya. Kemudian terkait menara tower ataupun papan reklame, antena TV itu di sama 2,5 meter juga. Kemudian ada permukaan sungai saat air pasang itu di 2 meter, karena kadang-kadang jaringan kita tuh ada yang melintang ke sungai teh. Jadi di PLN itu tidak boleh ada kabel yang menempel dengan jembatan, itu tidak boleh. Oh Jadi iya, jembatan. peraturannya itu harus melintangi sungai. Jadi ada tiang ke tiang, ada sungainya. Nah, itu jarak amannya maksimal di 2 meter ketika air pasang. Oh gitu Karena ya. takutnya nanti kalau kurang dari itu kan, kalau tiba-tiba nanti misalkan putus ataupun apa kan dia bisa kena ke air, jadi gangguan, jadi masyarakat Iya betul. bahaya juga. Iya. Nah tadi yang menarik ada salah satu disebutkan katanya jarak antara ini antena antena TV. Kadang-kadang kayaknya saya lihat di rumah-rumah tuh deket banget ya. Betul, Karena kadang-kadang. antena tuh pada tinggi-tinggi gitu ya. Biasanya Iya. bagus. Iya, biar itunya ketangkepnya Sinyalnya bagus bagus, gitu ya. benar. Ternyata ada juga ketentuannya ya. Itu bahaya juga. Apalagi kalau tiba-tiba Kena ketiup angin, angin betul. terus roboh ya. Nah, itu. Oke, good listeners, dan ternyata untuk kita menghindari bahaya dari listrik itu sendiri di luar manfaatnya yang segitu banyak, ternyata banyak yang harus kita antisipasi, kemudian juga kita ngeh gitu ya, karena biasanya untuk kegiatan sehari-hari kita nggak sadar bahwa itu mendekati bahaya gitu untuk penggunaan, terutama penggunaan listrik. Oke, dan kita akan lanjut kebersamaan kita akan lanjut juga perbincangan kita masih mengenai peduli bahaya listrik di sekitar kita, tapi sebelumnya kita simak yang satu. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kupu-kupu katanya Tiara Andini. Nggak tahu nih, kalau kupu-kupu karena suka hinggap gitu ya. Kalau di kabel listrik ini bahaya nggak ya kalau kupu-kupu? Tapi kayaknya badannya tuh nggak mengandung air ya kalau kupu-kupu mah. Nggak tahu juga nih. Aman kayaknya. Aman ya. Oke. Hah? Oh, nggak mau ya nempel di. Iya, oke, dan good listeners, kita akan lanjut kembali perbincangan kita masih mengenai peduli bahaya listrik di sekitar kita ya. Dan masih bersama narasumber yang untuk sesi
kali ini masih Kang Hoirul Anam sebagai TLK3L dan KAM ULP Cimahi Selatan, kemudian juga Kang Dimas Triwahyu sebagai TLK3L dan KAM ULP Cililin. Nah, ini kalau kita lanjut ya, setelah tadi katanya ada beberapa hal yang ternyata membahayakan baik untuk pengguna, kemudian juga yang mengerjakan, misalnya yang mengerjakan bangunan dan sebagainya gitu ya, dalam mendekati atau mendekati jaringan listrik yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu kita juga sepertinya harus tahu ya, mana yang punyanya PLN dan juga mana yang punyanya pelanggan, biar kita bisa lebih tepat menggunakan listrik ini, kemudian juga maintenance-nya mungkin ya. Nah, boleh disebutkan sebetulnya di mana sih batasan-batasan mana kewenangan PLN dan juga mana kewenangan dari masyarakat gitu. Kalau batas kewenangan PLN tuh sebenarnya dari kWh meter ya Bu ya. Jadi aset-aset kita itu kan tiang listrik, terus kabel jaringan SUTM, gardu, dari gardu ke kabel saluran rendah, kabel SR-nya yang masuk ke kWh meter. Itu adalah milik PLN, batas kewenangan kita. Jadi untuk batas kewenangan pelanggan sendiri adalah kabel pengeluaran dari kWh meter sampai dengan instalasi pelanggan. Dari meteran ya? kWh meter itu meteran ya? Iya. Nah, meteran itu yang kabel keluarnya sampai dengan instalasi pelanggan itu adalah batas wewenang pelanggan. Di dalam rumah ya berarti. Betul. Kalau meternya masih batas wewenang. Iya. Nah, kalau yang dimaksud dengan peruntukannya, kalau misalnya listrik ini digunakan untuk keperluan sehari-hari kah atau untuk industri misalnya. Nah, industri juga mungkin ada industri rumahan, ada juga yang besar gitu ya, industri besar. Nah, ini gimana? Ada perbedaan nggak? Ada Bu. Iya. Untuk perbedaan sendiri, untuk penyesuaian peruntukan ya, itu tuh kan kalau rumah tangga ya, kalau memang digunakan sebagai rumah tangga, berarti tarif listriknya itu adalah R rumah tangga. Tapi kalau memang ada industri kecil atau usaha-usaha kecil ya, kayak warung, nah itu tuh diperuntukannya adalah tarif bisnis. Nah, kenapa tarif bisnis? Karena di situ ada seputaran usaha. Tapi tetap ini harus dibedakan antara rumah dengan tempat usaha. Jadi tidak bisa dijadikan satu. Gitu. Karena kan kadang orang itu merasa punya usaha, meternya jadi satu, dan di tempat usahanya itu misal hanya warung kopi. Di situ kan nggak ada listrik ya, pemakaian listriknya nggak ada. Kecil nah, kan ya? Iya, kulkas nggak ada misal. Nah, terus ya pada intinya lebih banyak pemakaian di rumah lah daripada di tempat usahanya. Itu tidak bisa masuk ke tarif bisnis. Tapi masuknya tetap ke tarif rumah tangga. Tetap rumah tangga. Kecuali kalau memang si meter itu digunakan murni untuk usaha. Nah, itu baru bisa masuk ke tarif bisnis. Nah, itu kalau misalnya ada rumah tangga yang juga sekalian nih, misalnya kayak punya 1 atau 2 mesin jahit gitu ya, atau mesin obras, nah itu tergolongnya gimana? Apa harus pisah meteran itu atau lebih baik dipisah? Lebih baik dipisah. Kalau memang nggak mau dipisah, mau jadi satu, tetap dari pihak PLN akan menghitung pemakaian terbanyaknya di mana, di sisi bisnisnya ataukah di sisi pemakaian rumah tangganya. Kalau misal biasanya kita tuh menentukan untuk itu bisa masuk tarif bisnis adalah di 80% untuk pemakaian usahanya. Iya. Kalau cuma 20% untuk usahanya itu tetap masuk ke tarif rumah tangga. Rumah tangga gitu ya. Tapi mungkin itunya juga ngikutin ya, apa sih namanya, besaran tarif rupiahnya ya. Iya. Betul. Nah, makanya kalau di tarif antara tarif rumah tangga dengan bisnis memang lebih murah bisnis. Nah, maka dari itu kita ada syarat-syarat yang berbeda lah antara pengajuan untuk tarif bisnis dan tarif rumah tangga. Gitu. Ya. Nah, kalau ini ya, kalau misalnya kita nggak sesuai nih, misalnya kita daftarkannya untuk rumah tangga ternyata dipakai bisnis, kemudian yang daftarnya bisnis tapi ternyata nggak dipakai gitu ya, karena usahanya lagi ini dulu, lagi stop dulu gitu ya, atau rehat dulu. Nah, ini biasanya kalau dilihat dari seperti itu ya, yang dirugikan itu siapa sih? Masyarakatnya apa PLN-nya? PLN-nya. Gitu ya. Betul, karena tarifnya kan lebih murah, sedangkan pemakaiannya tidak tepat sasaran. Nah, iya betul. Nah, jadi nanti semisal kalau memang ada kejadian seperti itu, biasanya dari pihak PLN ada melakukan pengecekan lokasi, cek. Iya. Nah,
kalau memang terbukti tidak sesuai pemakaian tarifnya akan disesuaikan tarifnya, Bu. Iya. Jadi Betul. kalau dari awalnya tarif bisnis ternyata dilihat ke rumahnya disurvei, ternyata murni pemakaiannya adalah untuk rumah tangga, berarti akan dikembalikan tarifnya Boleh ke ya, rumah bisa. tangga. Oh, Betul. dijadikan rumah tangga Iya. lagi ya. Nah, ini ada good listeners yang mengajukan pertanyaan di 085 161 280 929. Yang pertama ada Astari, ini teteh apa Akang ya? Astari di Cimahi Selatan katanya. Mau tanya ke Akang teteh PLN. Saya lihat di tayangan TikTok katanya kalau kabel charger itu tetap dicolokin padahal kita nggak ngecas, itu listriknya tetap jalan. Apa betul? Gitu. Silahkan Kang Oke, Anam. baik dengan Teh Astari ya. Iya. Baik terkait tadi colokan listrik ya untuk charger. Jadi tidak cuma charger ataupun casan HP saja Teh Astari, tapi juga kadang-kadang ada TV yang standby Nah, itu tapi ya. belum dicabut. Jadi itu adalah istilah vampir listrik. Jadi dia semacam fenomena menyedot arus listrik tanpa dipakai gitu, Bu. Karena memang ada komponen-komponen yang aktif, kayak komponen resistor, komponen-komponen yang di dalam TV, dalam charger itu kan ada komponennya. Nah, dia akan tetap menyala gitu loh, Itu Bu. tetap Meskipun nyala kecil ya? gitu ya, meskipun Oh, kecil. iya, iya. Tapi kalau nanti lama-lama kan bisa jadi mungkin kinerja jadi kurang baik di chargernya ataupun malah jadi panas gitu. Iya. Karena kadang-kadang itu ada efek keluar panasnya itu kan jadi penyebab sedotnya arus listrik itu sendiri. Ya. Jadi tidak cuma charger HP, bisa ke yang lain juga kayak TV TV, juga ataupun ya. yang lain yang dia dicolokkan tapi tidak dipakai gitu. Padahal Bu. dari remote-nya udah dimatiin ya, Betul, tapi tapi itu masih nyala, standby ya. standby. Oh gitu. Ya jadi kalau bisa sih dicabut Cabut aja ya aja kalau kalau emang lama. charger. Beda sama kayak kulkas ya, memang harus nyolok terus ada gitu ya. standby, ada ininya memang ada. Oke, jadi kalau ninggalin rumah Teh Astari kayaknya kalau abis ngecas gitu dicabut aja gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Kang Budi di Cihanjuang. Saya mau tanya nih, katanya saya pakai listrik pasca bayar 3.500 VA ya, dan sama tetangga, sama-sama rumah kosong juga, dan pakainya lampu cuma di luar atau teras yang nyala 24 jam selama berbulan-bulan selama rumah saya kosong katanya. Tapi tagihannya kok beda jauh katanya sama tetangga. Terus ada informasi katanya di pemilik rumahnya sebelumnya itu digunakan sebagai garmen rumahan. Jadi terdaftarnya bukan rumah biasa. Apakah abodemen tagihan listrik rumah biasa dan rumah yang dipakai usaha itu beda? Oh, jadi balik lagi ke yang tadi ya, peruntukannya. Ya, gimana Kang Dimas? Silakan. Kalau untuk abonemen sendiri kan dihitungnya dari daya, Bu ya. Daya. Ya, jadi kan rupiah per KWH-nya sudah ada. Jadi perhitungan abonemennya pasti berbeda antara rumah biasa dengan bisnis. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan yang utamanya tadi malah ya. Iya. Sama-sama daya 3.500, tapi ada perbedaan sama-sama rumah kosong. Iya. Selisihnya lumayan jauh. Nah, untuk hal ini sebelumnya dipastikan untuk posisi KWH meter tuh posisi KWH meter pelanggan tuh benar-benar di luar ya, Bu ya. Nah, karena apa? Khawatirnya kalau KWH meter itu susah dijangkau oleh teman-teman petugas. Nah, itu yang terjadi adalah yang satunya terbaca, yang satunya tidak ya. Iya. Nah, yang tidak terbaca akan dilakukan rata-rata karena petugas tidak bisa membaca, tidak bisa masuk gitu loh. Oh iya, Nah. kayak pagernya kekunci apa. Biasanya Betul. akhir bulan tuh ada akang-akang yang keliling ya, meriksa meteran gitu ya, Nah. untuk yang pasca bayar ya. Ya, Oh, nah makanya kalau iya, misal iya. memang ada keanehan, silahkan lapor saja ke PLN. Terus PLN merasa terdekat. misalnya kok ini tinggi banget padahal digunakannya sama kok gitu sama Ya. tetangga, itu boleh Boleh. komplain ya. Boleh, karena memang supaya tahu histori stand meter yang sudah tertulis itu berapa. Ya, Nah, itu pelanggan silakan berkoordinasi dengan PLN setempat. Nah, untuk Cihanjuang sendiri itu kan masuknya antara Cimahi Kota atau Lembang ya, Bu ya, ada perbatasan ya. Oh, Nah. iya. Cihanjungnya sebelah mana Iya, ya? Ini Kang Budi tinggal boleh informasiin untuk ya. Kang Budi ini masuknya ke WLP Lembang atau ke WLP Cimahi Kota, nanti iya. bisa berkoordinasi. Iya, Nah, terus yang kedua bisa jadi penyebabnya adalah kebocoran arus listrik. Ya, yang mungkin bersama disebutkan dengan Kang Anam tadi ya, vampir listrik. Iya, iya. Nah, vampir listrik ini nggak tahu. Jadi sebaiknya untuk Kang Budi dilakukan pengecekan instalasi. Nah, karena kan kalau secara dari PLN tuh sebaiknya dilakukan pengecekan instalasi itu minimal 10 tahun sekali.
Jadi instalasi itu yang ada di dalam rumah aja betul, kan ya? yang di dalam Iya. rumah. Apalagi rumah ini kan kosong ya. Mhm. Nah, kalau rumah kosong ini takutnya kan sudah mulai banyak hewan Iya. atau apalah yang nggak tahu. Iya. Nah, bisa jadi ada tikus naik ke atap ke Parak. atap itu ya ke parak lah Iya. kalau bahasa Sunda ya. Nah, itu tuh takutnya ada kabel yang digigit oleh tikus. Di situ ada kebocoran. Jadi pasti listrik tuh menguap gitu loh. Pasti kayak terpakai padahal enggak. Karena ada kebocoran di situ. Nah, bisa jadi sebaiknya karena dilakukan itu ya. pengecekan listrik. Iya. Dan untuk tadi yang menghindari stan yang tidak sesuai karena rumahnya kosong dan tidak ada pelanggan di situ, mungkin bisa dibantu dilakukan swacam di PLN Mobile. Oh iya. Jadi dari iya, pihak iya. pelanggan, kalau misal ada ke rumah di antara tanggal 27 sampai tanggal 30. Iya, suka keliling ya Nah, itu. 23 sampai 27. 23 sampai 27. Setiap akhir bulan itu si pelanggan bisa melakukan foto swacam di Iya, aplikasi PLN Mobile. Iya. Jadi dari pelanggan itu memfoto standnya sendiri, melaporkan sendiri. Jadi Oh, itu gitu. adalah dasar untuk pencatatan stand meter di PLN. Apalagi karena rumah tutup. Iya. Daripada nggak kebaca di Oh, rata-rata, iya, di rata-rata. lebih baik kita mandiri. Iya, betul. Oh, jadi ada alternatif itu ya. Kalau Betul. misalnya kita rumahnya kosong atau pagar terkunci dan KWH meternya ada nggak terjangkau gitu ya sama Betul. petugas, silahkan melakukan Swacam. swacam ya namanya. Kemudian diupload di PLN Mobile, PLN ada Mobile, menu ya. swacam. Iya. Nah, mungkin nanti akan diinformasikan juga ini sebenarnya PLN Mobile ini buat apa aja sih? Apa buat swacam doang gitu ya atau untuk hal lainnya? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya dengan narasumber yang lain nih ya. Sepertinya Kang Anam dan juga Kang Dimas akan beristirahat dulu. Nah, sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, kita mulai kembali perbincangan kita masih mengenai peduli bahaya listrik di sekitar kita tentunya ya. Dan masih bersama rekan-rekan dari UP3 Cimahi yang tadi sudah menyapa Anda good listener, Kang Anam dan juga Kang Dimas ya dari Cimahi Selatan dan juga dari ULP Cililin. Nah, kali ini kita ganti narasumber ya, biar nggak bosan. Nggak sih, nggak bosan juga. Nah, kali ini kembali ada Kang Ramadona sebagai TL K3L dan Kam ULP Prima Cibabat. Selamat siang kembali Kang Rama. Selamat siang Teh Ari. Iya, gimana sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, jangan sehat. bosan ya. Insyaallah enggak. Diteleponin dan juga ditanya sama good listener. Kemudian juga, nah kali ini ada yang paling cantik nih Teh Diva Ayu sebagai officer K3L UP3 Cimahi. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Teh Diva panggilannya. Apakah Ayu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Saya bisa dipanggil Diva. Oh iya, Teh Diva ya. Oke, good listeners, dan sekali lagi untuk Anda yang masih punya pertanyaan-pertanyaan seputaran listrik, seputaran PLN dan layanannya, boleh di 085161280929. Nah, tadi sempat disinggung juga ya, katanya kalau misalnya biar kita nggak repot nungguin akang-akang yang keliling itu untuk ngefoto meteran kita, katanya bisa swacam. Nah, itu adalah salah satu layanan di PLN Mobile. Nah, boleh dikenalkan lagi nggak sih PLN Mobile ini? Kayaknya untuk good listeners banyak juga yang udah pakai, tapi banyak juga yang belum gitu ya. Silahkan dijelaskan. Ya. Ya, betul. Sekarang PLN ini memiliki aplikasi yaitu namanya PLN Mobile yang sangat memudahkan untuk masyarakat, bertujuan untuk memudahkan layanan bagi pelanggan. Iya. Nah, harapan kami dapat mendukung perbaikan tata kelola layanan pengaduan dan keluhan pelanggan yang lebih maksimal lagi. Iya. Di mana pelanggan maupun calon pelanggan lebih mudah mendapatkan informasi melalui fitur-fitur yang tergabung dalam aplikasi PLN Mobile itu sendiri. Iya. Nah, fitur-fiturnya itu sendiri pasti tujuannya ingin memudahkan pelanggan ya, biar gampang karena segalanya sekarang udah bisa diatasi dengan jempol aja, gerakin jempol gitu ya. Nah, fitur-fiturnya apa aja sih?
Nah, Teh. di PLN Mobile ini banyak sekali ya manfaatnya ya, kita mudah banget menggunakannya. Yang pertama adalah kita bisa cek tagihan dan riwayat token. Misalnya kita pengen tahu nih tagihan bulan ini nih berapa ya kira-kira, biar kita mempersiapkan dana ya. Iya benar. Yang kedua, simulasi permohonan pasang baru, perubahan daya atau penyambungan sementara. Misalnya para pelanggan ingin melakukan pasang baru nih, kira-kira butuh uang berapa ya untuk melakukan pemasangan baru. Jadi cukup gitu uangnya nanti kalau pas hitung-hitungannya bisa ya, hitung-hitungannya ada bisa. gambaran. Ya. Yang ketiga, pemohonan pasang baru, perubahan daya, penyambungan sementara. Nah ini tuh jadi kita udah nggak repot-repot lagi harus ke kantor PLN, memerlukan waktu kan ya kalau harus ke kantor PLN. Jadi melalui HP aja kita udah bisa untuk melakukan permohonan pasang baru itu. Yang keempat, informasi tarif listrik terkini. Untuk update ya di PLN Mobile ini, nanti kalau misalnya ada tarif listrik yang misalnya berubah gitu, kita bisa cek di PLN Mobile. Kelima, cek status pengaduan dan permohonan. Ini kalau nih kita ada komplain, yang paling sering kan biasanya, kenapa ini rumah saya padam gini kita nggak perlu lagi ke kantor PLN atau apa, kita bisa melakukan pengaduan di PLN Mobile ini. Nah ini cek statusnya juga bisa ya. Iya betul. Jadi kayak ini ya, kita belanja online ya, udah sampai mana barangnya gitu ya. Betul, udah sampai mana nih petugasnya, udah di jalan atau belum, Iya. udah menerima laporan kita atau belum, kita bisa cek dari HP kita sendiri. Iya. Nah, terus kalau misalnya ada gangguan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kalau dari KWH ke rumah adalah tanggung jawabnya pelanggan ya. Nah, di sini kita menyediakan di listrikku. Misalnya kita nggak tahu nih mau lapor kemana ya, kalau misalnya rumah saya ini Kan ada kita kerusakan nggak tahu yang gitu. matinya di dalam kerusakannya apa di luar gitu ya. Atau di luar. Iya, Kayak iya. misalnya kita udah tahu, di rumah kita ini ada masalah, mati. Yang mati ini cuma rumah kita aja Iya, nih, rumah kita. tetangga-tetangga enggak. Berarti kita bisa laporannya di listrikku untuk pengaduan terkait gangguan instalasi listrik milik pelanggan. Iya. Selain itu akan ada pula fitur info pemeliharaan. Misalnya di PLN Mobile kita udah mendaftarkan ID PEL nih. Iya, Dan ID pelanggan. di ID PEL itu akan tahu ya alamatnya di mana. Nah, dari situ apabila ada pemeliharaan itu akan muncul informasi bahwa daerah sini akan terjadi pemadaman. Kayak yang tadi Kang Anam bilang ya, kalau misalnya mau ada maintenance gitu, ini diinformasikan juga di PLN Mobile. Oke. Nah, mungkin itu sekilas dari penggunaan fitur-fitur yang tersedia di PLN Mobile. Nah, ini kalau para ibu, emak-emak nih ya, biasanya yang ditunggu-tunggu dari layanan PLN itu selain keberlangsungan listriknya itu nggak mati-mati gitu ya, tapi sama promonya. Nah, ini kalau biasanya yang ditunggu-tunggu salah satunya itu kalau 17 Agustus Kang. Betul. Biasanya suka ada promo. Nah, kalau ini sekarang kita bulan September, ada nggak sih promo misalnya ditambah daya kah atau pemasangan baru gitu? Silahkan. Ya. Ya. Kebetulan Teh Arin kita itu lagi ada promo Hari Pelanggan Nasional. Jadi belanja nyaman listrik aman seperti itu. Jadi promonya bagaimana tuh? Jadi kita itu belanja dulu di marketplace-nya PLN, peralatan elektronik itu mulai dari 100.000 sampai 500.000. Itu kita akan mendapatkan potongan dari harga tambah dayanya itu 500.000. Oh, gitu. Nah, terus kalau kita misalnya belanja dari 500.000 sampai 1 juta, nanti kita akan dapat potongannya 1 juta. Dari harga tambah dayanya itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita belanjanya dari 1 juta sampai 2 juta, nah itu potongannya bisa sampai 2 juta Teh. Wow, lumayan ya. Jadi, tapi buat tambah daya? Buat tambah daya. Iya. Jadi tambah dayanya itu maksimal ke 16.500. Dari berapa itu yang 3 fasa. Iya. Kalau yang 1 fasa itu dari 900 ke
7.700 teh. Iya, iya, iya. Misalnya satu fasa nih rumah tangga mau tambah daya maksimal itu ke 7.700. Oh iya, Nah, itu nanti dapat diskon. Nah ini untuk good listeners nih, para emak-emak yang Silakan. nunggu ya, Ya. yang nunggu-nunggu diskon, nunggu-nunggu promo. Soalnya dari banyak PLN. yang nanyain nih teh. Iya, kayaknya kemarin kelewat katanya 17 Agustus tuh 17 biasanya Agustus. suka ada aja gitu ya dari Iya. PLN tuh inovasi diskon, kemudian Diskon. juga promo gitu. Nah sekarang karena udah bulan September ternyata masih ada juga. Tapi belanja Iya. dulu di marketplace-nya. Sampai tanggal 30 September masih Jadi, setengah bulan lagi. buruan gitu. Iya, ayo cepet ya. Ayo cepet-cepet. Kemudian, nah ini sepertinya ada yang ingin disambungkan langsung nih ya, ingin bertanya. Sebenarnya, oh iya, pertanyaannya juga belum masuk sih ya di 085 161 280929. Jadi kita telepon balik aja ya. Oke. Halo, belum ya, belum tersambung. Halo. Ya, halo. Selamat siang. Ini dengan siapa, di mana, dan ingin bertanyanya ke siapa? Halo. Dengan Jainisa di Cimahi. Jainisa ya di Cimahi ya. Iya, selamat pagi Jainisa. Selamat pagi. Mau bertanya apa di pagi hari ini? Ya, mau bertanya, kalau untuk tambah daya lewat PLN Mobile, untuk kebutuhan pesta sehari, gimana ya caranya? Oh, Jainisa mau pesta ulang tahun ya sehari, tapi mau datengin band gitu ya. Untuk sehari doang ya, sehari aja ya? Iya, sehari aja. Oh, itu gimana caranya? Katanya bisa nggak sih? Karena kebutuhan listriknya kalau untuk pesta biasanya besar ya. Iya. Mau diputus atau didengarkan dulu jawabannya? Mau didengarkan dulu aja. Dengarkan dulu. Oke. Iya. Baik. Untuk cara tambah pasang sementara ya, pasang sementara untuk pesta. Sehari aja katanya. Bisa. Jadi PLN itu menyediakan layanan pesta namanya teh. Jadi kalau misalnya pelanggan membutuhkan daya yang cukup besar, mungkin melebihi dari daya yang existing di rumah, nah itu bisa melakukan penyambungan pesta. Gampang caranya, tinggal download dulu PLN Mobile. Iya. Udah punya PLN Mobile nggak di handphone, Jainisa? Iya, sudah. Udah Oh, punya. udah, sip. Silakan bisa dibuka mungkin. Nanti bisa registrasi dulu, upload NIK, kemudian upload juga nomor ID pelanggannya. Ya? Iya. Nah, setelah itu bisa daftar ada di menu penyambungan sementara. Penyambungan sementara. Di situ ada banyak pilihan, ada token dan pembayaran, kemudian PLN non taglis. Nah, di situ ada salah satunya penyambungan sementara. Nah, situ silahkan pilih ID pelanggan yang akan dilakukan penyambungan pesta. Sementara itu ya. Penyambungan sementara itu nanti gampang ya. gampang. Iya. Tinggal next isi data. Nah, kemudian nanti selesai, terakhir tinggal bayar registrasinya seperti itu. Nanti akan datang petugas PLN untuk melakukan sambungannya ya. Oke, gitu. Jainisa sudah Jadi, jelas kah atau ada pertanyaan lain? Sangat gampang teh. Sudah. Gampang ya. Apalagi ini udah download PLN Mobile. Oke. Terima kasih ya Jainisa. Kita ketemu lagi di talk show selanjutnya ya. Kalau mau bertanya. Oke, makasih siang. Ya. Oke. Dan selain Jainisa juga ini masih ada pertanyaan juga nih ya. Dari ini siapa ya? Nggak nyebutin namanya, mau cerita katanya. Saya nemuin kucing saya mati kejang. Aduh, ini harusnya ke dokter ini ya, hewan. Ke dokter hewan. Iya, nggak nemuin juga indikasi mati karena racun tikus atau dia makan apa gitu ya. Terus saya nemuin dia mati deket charger yang posisinya tersambung ke steker. Apakah kabel charger ini bisa terbilang arus listriknya? Apakah kabel charger yang terbilang arus listriknya kecil ini bisa bikin kucing kesetrum? Oh, bisa nggak sih sebetulnya? Ya. Kalau charger kabel itu kan biasanya terisolasi ya teh, terisolasi. Jadi
sangat jarang kemungkinan, kecuali kalau misalnya ada kabelnya itu yang terkelupas atau Kalau itu terluka. dia posisinya nyolok ke steker, terus ujungnya itu kalau misalnya dijilat kucing itu bisa nyetrum nggak? Biasanya aman. Enggak. Aman. Kan biasanya kalau kita megang, kita colokin, Iya, kita pegang juga nggak ujungnya apa-apa aman ya. kan? Iya benar. Nah, berarti kemungkinan ada anomali di stop kontaknya bisa jadi. Di stop kontaknya ada short atau ada yang terkelupas mungkin di kabel itunya. Nah, si kucingnya nempel ke situ bisa ada kemungkinan, tapi harus di cek lagi ya, Iya, harus dianalisa ditelusuri lagi, lagi ya. apakah benar karena listrik. Tapi kalau misalnya setelah dicek nggak ada yang terkelupas, kemudian atau bocor gitu ya. Nah kemungkinan karena yang lain seperti itu. Iya. Tapi nah itu juga pentingnya kita harus ngecek kondisi rumah tadi ya. Mungkin juga instalasi harus di dalam rumah ya. dicek dulu instalasi yang di dalam rumah apa. Iya, yang tadi kata Tadi Kang sudah Dimas ya. dijelasin, Iya. Itu 10 tahun sekali harus Maksimalnya. Maksimal ya. Maksimal. Oke, Kalau oke. semakin cepat semakin bagus. Iya. Semakin sering dicek. Iya, ada satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, silakan. Dari Kang Sony katanya ya, di Cimahi. Kalau ada masalah instalasi listrik tengah malam, menghubungi PLN Mobile langsung ditanggapi nggak ya katanya? Apabila terjadi gangguan listrik tengah malam, untuk petugas PLN Mobile, untuk petugas gangguan itu 24 jam. Wow. Mau jam berapapun akan dilayani karena kita piket ya untuk iya. petugasnya ya. Ada Jadi yang piket bergantian pagi, ada yang piket sore, dan ada piket malam. Jadi jangan takut kalau malam-malam ini nanti nggak ada yang datang gimana. Jadi untuk petugasnya 24 jam bisa melalui yang call center 123 atau melalui PLN Mobile. Tapi lebih cepat bisa melalui PLN Mobile karena langsung ke petugasnya. Oh gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini yang mungkin apa ya, gaptek gitu kayak saya misalnya, atau untuk ibu-ibu yang nggak punya aplikasi PLN, belum punya aplikasi PLN Mobile, itu bisa kemana sih selain ke PLN Mobile kalau ada gangguan? Bisa ke call center 123 teh. Di lewat telepon. Ya? Iya. Call center kita 123 atau mungkin, tapi kalau tengah malam ya susah juga ya. Iya ya. Tengah malam. Tapi lebih amannya memang ke aplikasi aja ya. PLN Mobile karena itu langsung ke tab petugas. Jadi petugas langsung menerima laporan gangguan. Kalau misalnya ada petugasnya yang kebetulan di dekat lokasi, dia akan langsung meluncur ke lokasi. Hitungan menit mungkin sudah bisa nyampe, kemudian ditangani untuk masalahnya dan listriknya bisa nyala kembali. Oh iya, seperti ada satu pertanyaan tersisa nih. Kalau misalnya kita mendownload aplikasi PLN Mobile terus masukin ID pelanggan dan sebagainya, tapi kita mengadukan layanan untuk rumah yang lain, misalnya untuk ID pelanggan yang lain, itu bisa nggak sih? Bisa. Oh bisa. Saya pernah nyoba melaporkan untuk saudara yang di Jambi teh. Nah itu langsung direspon petugas cepat. Iya. Jadi dari Cimahi kita melaporkan yang di daerah Jambi, itu langsung menghubungi. Itu nyebrangnya aja, nyebrang pulau, nyebrang laut ya. Tapi ternyata bisa. Bisa, sangat bisa. Jadi kita tinggal menambahkan ID pelanggan yang di sana, lokasinya, kemudian nomor teleponnya bebas, mau nomor telepon kita atau nomor telepon yang di lokasi. Tapi sebaiknya nomor telepon yang di lokasi, karena petugas akan menghubungi ke lokasi yang tersebut. Itu yang mengalami gangguan ya. Iya, jadi sangat bisa. Iya, dan sepertinya kita harus menyudahi dulu ya perbincangan kita, dan sebagai penutup silahkan disampaikan. Oke. Iya. Sebagai informasi untuk good listener semua terkait pengaduan seputar bahaya listrik. Nah, apabila masyarakat mengetahui keadaan yang membahayakan ataupun membutuhkan bantuan layanan teknik PLN, seperti misalnya tiang miring, kemudian kawat listrik menggantung rendah, kemudian cabang atau ranting pohon yang menyangkut di jaringan listrik, pencurian listrik dan lain-lain. Nah, itu bisa melaporkan melalui call center kita 123 yang pertama. Kemudian tadi yang kedua, yang paling mudah itu melalui PLN Mobile. Dan kita juga ada di Instagram deh. Instagram @pln.cimahi.
PLN.Cimahi ya untuk wilayah kota Cimahi ya. Iya. Untuk pengaduan-pengaduan bisa juga ke ini di IG sana ya. seperti itu. Nah, petugas PLN kita siap untuk melayani pelanggan 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa dipungut biaya apapun. Iya. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat atau khususnya pendengar Mix Radio, yang pertama untuk segera menginstal New PLN Mobile. New PLN Mobile, kemudian bisa melakukan tambah daya mungkin kalau misalnya yang membutuhkan daya lebih mumpung lagi promo. Nah, silahkan lakukan tambah daya tadi dengan belanja dulu di marketplace PLN Mobile. Nah, nanti bisa mendapatkan harga khusus. Diskonnya lumayan loh tadi sampai disebutinnya maksimal ya. 2 juta. Iya, seperti benar. itu. Nah, kemudian jangan lupa untuk mendownload tadi aplikasi New PLN Mobile. Jangan lupa untuk membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Iya, mumpung ini udah tanggal belasan 17 ya. 17. Iya, Nah, 3 hari segera lagi ya sebelum jatuh temponya tanggal 20 ya Teh. Ya, betul. Kemudian waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan PLN dengan meminta bayaran dan pungutan biaya atas pelayanan. Kita kalau misalnya di instalasi itu masih milik PLN itu kita gratis tanpa biaya apapun. Terakhir mungkin jangan menggunakan listrik secara ilegal. Nah, itu ya, nyambung listriknya, jangan mencuri gitu ya. Swiper jangan mencuri. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih ya Kang Rama. Kemudian terima kasih untuk semua narasumber yang kali ini sudah hadir di studio, Kang Anam, Kang Dimas, kemudian Kang Rama dan juga Teh Diva. Nah, lain kali di perbincangan yang lain kita akan perpanjang durasinya khusus untuk Teh Diva ya. Nanti akan ada fans yang gitu ya ini. Terima kasih dan untuk kebersamaannya kali ini saya Arin Gasmara pamit. Oh ya, terima kasih juga untuk yang sudah bertanya melalui DM Instagram di akun Instagramnya Mix Radio @929 Mix Radio, kemudian juga melalui 085 161 280 929. Dan untuk kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.